Good morning, students! How are you today? I hope all of you are doing well. Di video kali ini, kita akan belajar tentang descriptive text. Now, we are going to learn about definition, social function, generic structure, language features, and example of descriptive text. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian dari descriptive text, apa itu tujuan dari descriptive text, generic structure-nya, tata bahasanya, dan juga contoh dari descriptive text. Do you know what descriptive text is? Apakah kalian tahu apa itu descriptive text? Descriptive text is a text which says what is person, thing, place, or an animal is like. Jadi, descriptive text adalah teks yang menggambarkan tentang orang, benda, tempat, atau hewan. What is social function? Apa itu social function? Fungsi sosial teks merupakan kerangka konseptual yang berperan dalam membedakan berbagai jenis teks berdasarkan pada tujuan komunikatifnya. In descriptive text, the social function is to describe person, thing, animal, or place in specific. Artinya, social function dari descriptive text ini yaitu untuk menggambarkan orang, benda, hewan, atau tempat secara lebih spesifik. What are some generic structures of descriptive text? Apa sajakah struktur umum dari teks deskripsi? Mari kita cari tahu. Ini dia struktur umum dari teks deskripsi. The generic structures of descriptive text are identification and description. Identification is phenomenon like person, place, or thing that will be described. Jadi, pada bagian identifikasi ini berisi tentang gambaran umum suatu objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua yaitu description, describes parts, characteristics, or qualities, and etc. Jadi, pada bagian deskripsi ini berisi tentang rincian objek yang akan dideskripsikan. What are the language features of descriptive text? Apa sajakah unsur kebahasaan dari teks deskripsi? Mari kita cari tahu. There are 4 language features of descriptive text. The first is specific participant. Has a certain object, is not common and unique, only one. Maksudnya yaitu objek yang akan kita gambarkan hanya satu, tidak umum, dan memiliki keunikan. Contohnya, Insinyur Soekarno, Candi Borobudur, pantai, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu the use of the adjective to clarify the noun. Maksudnya yaitu penggunaan kata sifat untuk menggambarkan objek yang akan kita bahas. Contohnya yaitu a beautiful sea, a handsome man, a beautiful girl, and etc. Yang ketiga yaitu the use of simple present tense. Maksudnya yaitu penggunaan simple present tense untuk menceritakan tentang fakta yang akan kita deskripsikan. Yang keempat yaitu action verb, verbs that show an activity, kata kerja yang menunjukkan aktivitas dari objek tersebut. Nah, sudah di akhir pembahasan nih. Yang terakhir yaitu contoh dari teks deskripsi. Okay, now I will give you an example of Prambanan Temple. Jadi, pada contoh kali ini saya akan memberikan contoh teks deskripsi tentang Candi Prambanan. Masih semangat kan kalian? Okay, now we will know about the example of descriptive text. Sekarang kita akan tahu apa contoh dari descriptive text. The title is Prambanan Temple. Judulnya yaitu Candi Prambanan. In this example,
there are two paragraphs. The first paragraph is about identification, and the second paragraph is about description. Jadi, di sini ada dua paragraf. Paragraf pertama yaitu identifikasi, dan paragraf kedua yaitu deskripsi. Seperti yang sudah saya jelaskan di struktur umum dari descriptive text. Prambanan Temple. Prambanan Temple, or also known as Loro Jonggrang Temple, is the largest Hindu temple complex in Indonesia. It is precisely located in about 17 kilometers northeast of Yogyakarta City, Central Java. It was built in 9th century during the reign of Sanjaya dynasty and dedicated to the three main Hindu gods of Trimurti, Brahma, Vishnu, and Shiva. Its greatness and magnificence attracts many visitors from around the globe every year. This paragraph, namely identification, contains a description of the object we are describing. Jadi, paragraf pertama ini berisi tentang gambaran umum objek yang akan kita deskripsikan. Paragraf pertama ini menceritakan tentang Candi Prambanan secara umum. Isinya yaitu Candi Prambanan atau yang juga dikenal dengan Candi Loro Jonggrang merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Tepatnya terletak sekitar 17 km timur laut dari kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada abad ke-9 pada masa pemerintahan dinasti Sanjaya dan didedikasikan untuk 3 dewa utama Hindu yang bernama Brahma, Wisnu, dan Siwa. Oke, sekarang kita akan bahas tentang language features of this descriptive text. Sekarang kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dari teks deskriptif ini. Oke, the first is specific participant, di mana specific participant-nya di sini yaitu Candi Prambanan. Objek yang akan kita deskripsikan yaitu Candi Prambanan. And the second is the use of the adjective, yaitu kata sifat yang menggambarkan objek tersebut. Pada paragraf ini, contoh dari the use of the adjective yaitu Loro Jonggrang Temple is the largest Hindu temple in Indonesia. Ini menjelaskan tentang objek bahwa Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Contoh lain dari kata sifat pada paragraf ini yaitu greatness yang artinya kehebatan dan magnificent yang artinya kemegahan, di mana kedua kata ini juga menggambarkan tentang objek. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu the use of simple present tense. Di sini contohnya, Loro Jonggrang Temple is the largest Hindu in Indonesia. Penggunaan simple present tense pada kalimat ini menceritakan tentang fakta bahwa Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu action verb. Di sini contohnya, it was built in 9th century during the reign of Sanjaya, di mana kata build merupakan action verb. Dan contoh lainnya yang ada pada paragraf ini yaitu its greatness and magnificence attracts many visitors, yang berarti bahwa Candi Prambanan ini menarik banyak pengunjung, di mana kata attracts merupakan action verb. Prambanan Temple was built on a 4-square plain. Each plain is separated by 4 walls with 4 large gates on the middle as the entrance.
The whole temple complex is divided into three major zones: the outer, middle, and inner zone. The outer zone is an open space and the bottommost terrace of the temple. The second area is the middle zone where hundreds of small temples were standing. The last area is the inner zone. It is the holiest and highest terrace of the temple. There are three major temples of Shiva, Vishnu, and Brahma that are standing on the inner zone, together with three small temples of their animal vehicle. Nah, paragraf kedua ini merupakan description, di mana pada paragraf ini Candi Prambanan diceritakan secara lebih rinci dan detail. Candi Prambanan dibangun di atas bidang 4 persegi. Setiap bidang dipisahkan oleh 4 dinding dengan 4 gerbang besar di tengah sebagai pintu masuk. Seluruh kompleks candi dibagi menjadi 3 zona utama, zona luar, tengah, dan dalam, dan begitu seterusnya. Jadi, pada paragraf kedua ini, kalian harus mendeskripsikan objek secara lebih rinci dan spesifik ya. Nah, sekian pembahasan tentang materi deskriptif kali ini. Semoga kalian bisa memahami